dengar Jis, baru dari Wakatobi katanya kau. Iya, kemarin waktu pas awal puasa lah. Cerita sedikit lah, kan. Jadi ada apa kamu ke sana? Kemarin kebetulan sebenarnya ini kan kerjaannya aku nggak tahu, ini kita bermitra ya berarti ya antara Regulator. Ya Kementerian Perhubungan lah kita sebut aja lah ya. Okay. Antara Kementerian Perhubungan dengan kita karena kita diminta sebagai narasumber juga. Jadi mereka lagi ada studi gitu bang, studi tentang penyusunan integrasi moda gitu kan. Nah jadi salah satu wilayah studinya itu di Wakatobi. Alasannya sih karena Wakatobi ini kan dia wisatanya bisa dibilang wisatanya bahari gitu kan. Dan, dia pulau sendiri ya? Iya betul. Dia terpisah dari daratan utama Pulau Sulawesi. Nah kemudian juga kan si Wakatobi ini juga dia satu dari 10 New Bali. New Bali kalau kata Pak Jokowi New Bali gitu. Bukan semacam apa ya, diprioritaskan gitu. Ya betul. Jadi dia masuk ke KSPN, kawasan pariwisata strategis nasional juga gitu. Nah jadi kemarin kami berangkat di awal puasa, kalau nggak salah sih di hari pertama puasa, hari kedua puasa. Itu ke sana apa? Nyampe ke pulaunya itu harus lewat pulau utama tapi? Atau bisa langsung ke situ? Betul. Jadi, nah gini nih, ini justru ceritanya ada di situ. Ya. Jadi kita berangkat itu kan tujuannya dari Soekarno-Hatta, dari Tangerang ke Kendari. Jadi nggak ada lagi penerbangan bang ke Wakatobi langsung, itu nggak ada. Nah jadi kita berangkat dari Tangerang itu ke Kendari, tapi ternyata nggak langsung ke Kendari juga karena kita pakai maskapainya maskapai Indonesia, Garuda Indonesia gitu kan. Jadi kita berhenti dulu bang di Makassar. Transit atau apa nih ceritanya nih? Iya mungkin bisa dibilang transit kali ya. Tapi kita nggak turun dari pesawat. Bedanya transit itu kan ada transit yang turun, ada yang tidak. Pesawat. Oh ini nggak ganti pesawat? Iya betul. Jadi kita nggak turun ke bandara. Masih BBM kali ya? Enggak, menurunkan penumpangnya ke Makassar. Oke. Ya. Sama mungkin menaikkan penumpang juga dari Makassar menuju Kendari gitu. Nah jadi kita berhenti di Makassar sekitar setengah jam. Penumpang turun dan naik, baru kita berangkat lagi ke Kendari. Itu. Total penerbangan 3 jam. 3 jam dari Jakarta. Ya betul. Nah terus di Kendari itu kita jadi susun agenda dulu gitu kan. Di sana kita udah ketemu lah sama beberapa pihak gitu. Stay di Kendari dulu nih ya ceritanya ya. Iya, di hari itu kita stay di Kendari untuk kemudian setelah kita ketemu sama beberapa pihak yang kita butuh informasinya, termasuk juga terkait dengan Wakatobi gitu kan. Karena kan ternyata mungkin kalau di laut kita kenal dengan istilahnya itu wilayah kerja. Jadi antara Kendari maupun nanti di bandara yang ada di Wakatobi itu satu wilayah kerja lah gitu bang. Kayak cabangnya lah ibaratnya si Bandara Wakatobi ini kan salah satu unitnya lah gitu. Contoh lainnya mungkin ya kayak yang di Pelindo Surabaya gitu kan. Dulunya kan Pelindo 3 kan bang, yang di Surabaya. Itu utamanya. Nah Semarang itu bagian dari Pelindo 3 juga. Ini lebih kurang begitulah. Terus kita dari Kendari untuk bisa sampai ke Wakatobi itu kita bisa pakai, kalau sekarang kita bisa pakai speed, mereka nyebutnya speed. Speed itu mungkin kapal, kita bisa bilang kapal penyeberangan, tapi dia nggak bisa masuk mobil. Nah karena kan ada hanya penumpang saja. Ya betul. Walaupun memang dalam prakteknya ada juga motor yang. Itu sebesar apa Jis kapalnya? Sebesar apa ya? Mungkin kalau abang pasti tahu lah ya, kontainer 40 feet. Nah ini dia mungkin kalau dijajarin kontainer 40 feet itu ada 4 lah kali. Ada mereknya si kapalnya itu. Maksudnya perusahaan yang. Oh ada. Itu perusahaan swasta sih. Swasta ya. Swasta. Nah
Tapi ada alternatif lain juga sebenarnya. Oke. Ada juga Nah, ini kayak yang menarik nih. ada kapal ro-ro juga sebenarnya. Oh, yang bisa masuk mobil. Betul. Selain itu ada nggak penerbangan? Penerbangan udah nggak ada. Nggak ada. Nah jadi penerbangan itu udah nggak ada sejak bulan Februari tahun ini. Oke. Nah sebelumnya sempat ada, tapi ketika pandemi pun masih ada juga. Cuman ketika kita udah masuk pasca pandemi gitu kan, atau kita masuk pasca pandemi itu ternyata udah nggak ada. Jadi pas kita tanya-tanya gitu kan di bandara, apa sebenarnya yang buat penerbangan itu nggak ada gitu. Okay. Jadi ada beberapa faktor lah gitu bang. Yang pertama tuh ternyata selama pandemi kan banyak pesawat yang dikembalikan ke ke pemiliknya lah gitu. Yeah. Karena kan mostly penerbangan kita tuh pakai pesawatnya itu metodenya adalah leasing gitu kan. Okay. Atau mungkin ada juga yang sewa gitu. Nah pas dikembalikan itu otomatis ketika pesawat itu mau terbang lagi dia harus melakukan overhaul dong. Okay. Jadi kayak di service total gitu kan semuanya. Nah dan itu juga biayanya ternyata tidak murah untuk bisa overhaul pesawat. Nah jadi dengan kondisi kayak gitu kita udah tuh bang, jadinya jumlah pesawatnya terbatas lah nih. Khususnya karena memang bandara di Wakatobi ini mampunya itu untuk mendaratkan pesawat levelnya ATR. Paling besar ATR yang bisa masuk. Ya sejauh ini itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari landasannya sebenarnya cukup lah untuk mendaratkan Airbus yang biasa kita pakai bisa juga. Ya? Bisa juga. Okay. Tapi belum pernah. Oke. Tapi belum pernah gitu kan. Nah tapi ya mau nggak mau memang dulunya ada Citylink pernah ada di situ pesawat ATR-nya. Garuda juga pernah ada. Susi Air juga pernah ada. Kelasnya ATR ya? Iya. Merpati dan juga Wings Air gitu kan. Nah tapi Februari kemarin itu hanya ada Wings Air. Oke. Nah jadi balik lagi tadi setelah pandemi itu ternyata jumlah pesawat ATR ini di dunia pun katanya sedang mengalami pengurangan gitu bang, yang beroperasional. Mau punah gitu? Nggak tahu apakah punah atau kenapa gitu kan. Jadi bahkan di Indonesia informasinya tuh pesawat ATR itu yang beroperasional tuh hanya 32 unit. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Mau apapun mereknya? Ya, dan kebanyakan adalah Wings Air. Oke, Lion Group ya? Iya betul. Oke. Nah cuman dengan kita tahu kondisinya kayak gitu, otomatis karena jumlahnya terbatas, tapi ternyata kita butuh pesawat ATR itu cukup banyak juga. Jadi tentu pasti maskapai memilih dong yang mana yang rute paling optimal gitu kan. Yang paling untung lah dia pilih kan. Betul. Ya. Karena kan ya namanya juga bisnis, apalagi sih yang dicari ya kan. Artinya ke Wakatobi masih minim profit lah gitu ya. Bisa jadi. Orangnya jarang ke situ berarti. Ya bisa jadi. Karena ternyata gini bang, ke Wakatobi itu dulunya ke Wakatobi itu dia bisa dari Makassar. Oke. Ada penerbangan dulu dari Makassar ke Wakatobi Makassar. Ya. Ada juga Wakatobi Bau-Bau ke Wakatobi. Okay. Nah, jadi kemudian ada juga Bau-Bau ke Makassar ke Bau-Bau. Jadi mereka ini bentuknya kayak segitiga gitu loh bang, segitiga, ya kan? Wakatobi, Makassar, Bau-Bau. Nah, jadi kalau dari Makassar ke Wakatobi itu biasanya penuh, lebih dari 50% dia keterisiannya. Load factornya lebih dari 50% biasanya. Nah, begitu juga sebaliknya dari Wakatobi ke Makassar. Tapi kalau dari Wakatobi ke Bau-Bau itu nggak banyak. Oke. Kebanyakan di bawah 50%. Karena Bau-Bau ini apa nih? Posisinya dia apa? Bukan wisata gitu? Enggak, Bau-Bau ini dia lebih dekat. Mungkin itu tadi ya, karena mungkin budaya juga kali ya bang. Oke. Masyarakat terbiasa menggunakan transportasi laut atau penyeberangan gitu kan. Nah jadi lebih nyaman juga pakai itu, dan juga otomatis dengan arus barang gitu kan, nggak ada batasan angkut gitu dari laut. Nah jadi bisa bawa barang sebanyak-banyaknya, yang penting mereka bisa bayar gitu kan. Nah kan lebih murah daripada pakai pesawat gitu bang. Nah itu kasus pertamanya. Tapi itu tadi
Dari Kendari ke Wakatobi berapa lama naik kapal itu? Nah kalau itu kemarin kita berangkat dari jam 10, itu kita sampai di jam 6 sore. Jam 6 sore waktu Indonesia bagian tengah. Iya. Itu berarti nggak terlalu kencang ininya, speednya itu. Kemarin aku iseng ngukur, Ya. itu kecepatannya maksimal sekitar 18 knot. 18 knot. Iya, 18 Kencang knot. juga sebetulnya ya. Iya. Kalau dari Makassar Kalau dari Makassar aku belum tahu. Nah nggak tahu. ini kalau naik pesawat lah misalnya dari Kendari, itu mereka cerita berapa menit? nggak sampai sejam sih bang. Nggak sampai sejam. Nggak sampai sejam. Dari Makassar tapi mereka nggak cerita. Nggak juga. Aku juga kemarin itu nggak sempat tanya juga gitu kan. Oke. Karena setelah tahu kondisinya begitu, jadi pilihannya pas kami tanya kemarin, jadi alternatifnya itu naik speed, naik penyeberangan, atau bisa juga kalau abang mau, abang bisa naik darat gitu kan, dari Kendari nyebrang ke Bau-Bau. Baru dari Bau-Bau naik? Ya dari Bau-Bau itulah baru nyebrang ke Wakatobi. Naik apa itu? Naik kapal penyeberangan. Iya. Bisa. Nah yang ini ada nggak? Misalnya kapal ikan gitu deh. Kita numpang gitu. Wah. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena memang kalau masyarakat mereka nggak jadiin itu pilihan gitu bang. Oke. Karena memang sebenarnya itu cukup jauh ya. Dan ombaknya mungkin, ombaknya gelombang segala macam. Ada masanya ombak itu lagi ngeri-ngerinya itu ada. Berarti nggak tiap hari itu Jis ininya? Penyeberangan. Layanan penyeberangan itu? Penyeberangan tiap hari bang. Tiap hari. Waktunya bisa berapa apa itu? Kan biasanya ada hanya pagi gitu kan? Terus dari sananya sore misalnya. Nah jadi kalau waktu itu biasanya berangkat tuh sama-sama pagi bang. Jam 10, ada yang jam 9, ada yang jam 8 gitu. Dari Kendari pagi sama juga dari Wakatobi pagi. Betul. Tiap hari tapi ya. Betul. Nah, terus jadi kita sampai di Wakatobi, kondisinya udah malam gitu kan, maghrib, barulah beraktivitas besoknya. Jadi kemarin kami tuh berangkat dari Kendari itu dari pelabuhannya yang dikelola sama Perhubungan Laut. Kemenhub ya? Ya, Kementerian Perhubungan, betul. Nah, beda ya sama ASDP gitu kan bang? BUMN itu? Ya, iya betul. Iya. Beda sama pelabuhannya yang biasa dipakai sama ASDP gitu. Nah, terus kita sampai juga di pelabuhannya. Aku lupa itu daerah atau pusat yang punya. Di Wakatobi itu ya? Ya, yang di Wakatobi itu. Tapi kita sampai di situ. Nah, besoknya kita barulah mulai tentu ke instansi. Baru habis itu kita coba ngelihat beberapa pelabuhan dan juga bandaranya yang ada di Wakatobi. Nah, jadi ternyata Wakatobi ini itu bisa dibilang terdiri dari 4 gugusan pulau utama gitu, Bang. Oh, ada 4 pulau gitu ya? Ya, betul. Ya. Ada W-nya itu Wangi-Wangi. Oke. Tapi masyarakat sekitar lebih kenal dengan istilahnya Wanci. Oh, ini Wakatobi itu sebetulnya singkatan, ya, nama betul. ya? Akronim. Oh, siap. Nah, terus habis itu W-nya itu tadi Wakatobi, terus habis itu K-nya itu Kaledupa. Nah, terus habis itu To-nya itu Tomia, dan B-nya itu Binongko. Ini Wangi-Wangi ini apa ya? Kecamatan gitu? Apa? Nama pulaunya, Bang. Nama pulaunya. Baru dia Wakatobi ini adalah kecamatan atau kabupaten? Kabupaten Wakatobi. Nah, Kabupaten Wakatobi ini juga sebenarnya pemekaran dari kabupaten kabupatennya si Buton. Iya, Buton. Oh, ini kerajaan yang nggak pernah dijajah itu ya? Betul. Betul. Yang juga dulunya dijanjikan bakal jadi daerah istimewa ya. Jadi Wakatobi ini orang-orangnya apa? Orang apa? Nah, Wakatobi ini memang di masyarakat aslinya adalah masyarakat dengan ras Melanesia juga sebenarnya. Oh, itu suku Buton lah itu? Iya, sukunya Buton, betul. Iya. Bahkan juga bandaranya itu dulunya bandara yang ada di Wangi-Wangi ini, Bang, itu tuh dikelola sama pemerintah daerah Buton, pemerintah daerahnya Buton. Nah, cuman setelah terjadi pemekaran itu dia diserahkan ke
ke pemerintah pusat. Ya, akhirnya itu sekarang dikelola sama Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Nah, terus habis kami main-main ke beberapa simpul transportasi itu kan, yang di laut utamanya, itu ada 2 pelabuhan punya pemerintah kabupaten, ada juga 1 punya provinsi, satunya lagi punya perhubungan pusat. Nah, jadi di Pulau Wangi-Wangi itu aja ada 4 pelabuhan tuh Bang. Kalau dari supply sebetulnya mumpuni lah ya, maksudnya sudah banyak lah gitu. Nah, kenapa dia nggak laku? Hanya Wangi-Wangi tapi ya. Yang di Wangi-Wangi. Kalau kebetulan kemarin itu kami cuman ke Wangi-Wangi Bang. Belum ke 3 pulau lain lagi. Iya. Tapi sebetulnya kalau kalian jadi wisatawan ya, kan sebenarnya kan tujuanmu bukan wisatawan itu betul, kan? Betul. Kalau kalian jadi wisatawan nih, mau balik lagi nggak ke situ? Gimana ya? Karena kalau ngikutin keinginan gitu Bang, ngikutin keinginan, pasti pengen balik lagi. Karena apa nih? Suguhan alam. Alasannya sebenarnya sederhana. Apa itu? Karena belum ke 3 pulau lainnya itu lagi. Oh gitu, oke. Apa? Penasaran ya? Betul. Isinya ya? Betul. Oke. Apalagi memang kemarin kebetulan waktu pas kami main ke pelabuhannya yang punya Kementerian Perhubungan. Itu sempat ditawarin. Untuk ke 3 pulau itu? Bukan. Jadi? Mau snorkeling nggak gitu? sayang memang. Ini dia kami waktunya padat gitu kan, waktunya mepet jadi nggak sempat gitu. Nah jadi kalau ditanya mau balik lagi nggak, ya mau tentu. Jadi dari sisi ini sebetulnya, jadi kan kita mungkin ke transportasinya kan. Jadi mudah nggak sebetulnya? Kalau orang itu yang maksudnya bodo amat dengan informasi lah katakan gitu ya, mudah nggak sebetulnya dia ke Wakatobi itu? Orang Jawa lah gitu, dari Jakarta gitu. Jadi gini Bang, Wakatobi itu dia punya alternatif ya. Kalau Abang mau perjalanan secara mandiri, merencanakan perjalanan dengan sendiri gitu kan. Backpacker gitu misalnya. Bisa-bisa aja. Atau mau pakai travel, bisa juga. Nah cuman yang unik adalah, kami selama di Wangi-Wangi, kami nggak menemukan adanya tour and travel itu Bang. Terus gimana? Dia berarti wisatawannya harus yang merencanakan sendiri dong? Betul. Nah, tapi bisa juga kalau Abang mau pakai jasa travel tuh bisa juga. Tapi Abang ke Bali dulu. Lah. Oke. Agak bingung ya. Nah, jadi gini Bang. Di Bali itu ada yang menyediakan perjalanan untuk bisa ke Wakatobi. Abang naik pesawat charter. Nanti dari Bali itu berhentinya nggak di Pulau Wangi-Wangi. Tapi di Pulau Tomia. Tapi direct flight dari Bali ke Wakatobi. Betul. Nah, gitu kan. Ke Pulau Tomia tadi. Sementara tadi kalau dari kita Jakarta harus ada transitnya di Kendari lah gitu. Iya, betul. Katakan Makassar tadi. Nggak ada penumpang kan gitu kan. Nah, atau kalau misalnya penerbangannya dulu masih ada, mungkin bisa lah dari Kendari kita bisa langsung terbang ke Wakatobi juga. Ya berarti kan rada sulit lah ya, bagi orang yang... Ya effort. Betul. Jadi kemarin kami tanya juga kan, semenjak nggak adanya penerbangan ke Wangi-Wangi itu, memang hotel tuh sepi Bang. Bahkan ada satu hotel dekat bandaranya di Pulau Wangi-Wangi itu, Abang bisa cek juga, itu ketika hotel itu aktif, cantik kali Bang, cantik kali. Hotel itu cantik kali. Itu karena dia ngadep laut langsung. Cantiknya setelah dijadikan KSP atau sebelum? Sebelum. Oke. Lanjut. Nah, jadi setelah ngadep penerbangan itu Bang, matilah ini si hotel ini. Jadi kayak inilah, kayak hantu gitulah. Nanti Abang cek di Google Maps bisa. Spooky. Ya serem lah gitu kan. Nah jadi kami tanya juga tuh sama hotel yang kami nginep di dekat pelabuhan tapi kami ngambilnya kan. Kami tanya, biasanya di sini memang sepi kayak gini nggak gitu kan? Dia bilang enggak, semenjak ada penerbangan di sini sepi dia bilang gitu. Berarti dia
tergantung sekali ya sama. Betul. Karena waktunya juga mungkin tadi berapa jam kan, 8 jam. Nyebrang aja 8 jam. Ya. Kalau abang mau PP udah habis 16 jam di jalan tuh. Ya artinya wisatawan itu kan duitnya ya enggak jadi ini juga sebetulnya. Yang penting cepat lah gitu ya. Betul. Nah jadi sebenarnya kalau kita mau nyebrangnya itu pakai hitungannya orang yang santai ya bang, longgar waktu lah gitu. Tidak peka waktu. Nah bisa lah gitu. Ambil opsi itu bisa, tapi kalau kita sensitif terhadap waktu, pasti kita nggak bakal milih untuk wisata ke Wakatobi, gitu. Oke. Nah, jadi itulah yang sebenarnya agak kasihan juga gitu kan. Jadinya Wakatobi itu yang salah satu New Bali itu tadi. Nah, itu pertanyaannya justru. Sepi. Jadi sebetulnya langkah-langkahnya katakanlah dari tadi kan ditentukanlah dia kawasan prioritas gitu kan. Iya. Nah terus langkahnya apa yang malah nurunin nih ceritanya jadinya? Malah sepi kan? Betul. Nah di situ tadi mungkin jadi pertanyaan juga kan. Jadi peran transportasi di sini sebagai backbone atau support? Nah gitu itu dia. Nah. Jadi kalau dia misalnya gini, kalau lah tadi kan penerbangan kan, kalau ada penerbangan itu kira-kira dia akan rame kan gitu kan. Iya. Nah sekarang KSPN itu nunggu apa berarti? Nunggu dia rame lagi atau gimana? Jadi gini bang, Wakatobi itu rame di tahun 2018, 2019. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Jadi di tahun itu, dan sebelum tahun itu juga, itu pemerintah daerah sangat aktif mempromosikan wisata tempatnya mereka gitu, daerahnya mereka. Wakatobi itu sangat di marketingkan lah ke berbagai tempat dan juga negara gitu. Malah lebih bagus dia independen. Nggak bisa juga. Karena dia bergantung sama itu tadi, transportasinya itu tadi. Atau jangan-jangan nggak perlu dikasih embel-embel KSPN gitu. Agak berat juga ya. Jadi kan terkonsentrasi jadinya ke mungkin indikator itu sementara tadi itu. Misalnya animo itu kan jadi nggak tertangkap dong. Iya. Padahal adalah banyak orang mungkin mau ke situ. Betul. Nah, cuman itu tapi gimana ya? Kalau ngelihat itu tuh kondisinya memang ketergantungan sama pesawat itu loh, Bang, yang jadi masalah. Nah, ini apa ininya? Maksudnya gini, kita pesawat itu kan dia minim profit ya? Iya. Ada nggak ininya? Terlebih ini kan sebetulnya pekerjaannya kan, ini kan pekerjaan kan? Betul. Pekerjaan dari regulatornya. Iya. Nah terus itu gambarnya kemana? Tarif? Jadi kalau pekerja, jadi sebenarnya kalau ditarik ke masalahnya yang ini Bang. Masalahnya Wakatobi nih. Iya. Ini nggak nyambung antara temuan kami di lapangan. Soal permasalahannya Wakatobi dengan produk yang diharapkan dari pekerjaan itu tadi tentang integrasi moda itu nggak nyambung. Karena dari integrasi fisik itu kesinambungan dari moda-moda itu sebetulnya secara prinsip sudah ada. Ya betul, ya kan? Betul. Cuman ada masalah lain. Betul. Misalnya tadi dari animo masyarakat, kemudian keterjangkauan tarif murah atau lebih mahal gitu kan? Iya. Nah jadi kalau misalnya dibilang ya, terus pemerintah daerah bisa ngapain gitu? Ya masa pemerintah daerah harus buat BUMD ini penerbangan gitu kan? Mau berapa triliun yang habis gitu kan? Nah sementara memang PAD-nya apalagi kan itu. Betul. Betul. Padahal memang sebenarnya mereka sangat menarik gitu Bang. Terbukti kan 2018 sampai 2019 itu memang lagi rame-ramenya tuh. Bahkan ketika 2020 Bang, itu pun Wakatobi itu bela-belain Bang supaya bisa tetap ada pariwisata di situ. Jadi kalau Abang ingat waktu pas kita survei di awal-awal pandemi itu Bang, 2020. Kan kita tahu kalau misalnya swab itu nggak cepat hasilnya keluar. Iya kan? Bisa 2 hari, 3 hari gitu kan. Nah itu mahal juga gitu kan. Nah jadi terkait dengan pengetesan COVID itu kemarin, itu ternyata kan diserahkan kepada pemerintah daerah tuh. Nah jadi si pemerintah daerah ini inisiatif lah, baik dari Sultranya, Sulawesi Tenggara maupun dari pemerintah daerah Wakatobinya, itu inisiatif untuk buat peraturan bahwa untuk sampai di Wakatobi itu perlu dites. Dia perlu dites, tapi nggak harus swab waktu itu. Cukuplah antigen aja. Gitu. Karena memang mau pengujian di mana gitu kan, jauh juga dia. Artinya kan
dia nggak bounce back ya. Secara performa kan. Betul. Dia nggak berhasil bounce back nih. Betul. Karena ada faktor lain itu tadi, Bang. Oke. Faktor lain itu tadi. Ibaratnya aku nolkan, misalnya aku jadi presiden nih kan. Aku nolkan tarif pesawat. Aku subsidi lah, ibaratnya subsidi dari sisi operator ya. Itu jalan nggak kira-kira? Kalau menurutku enggak. Enggak ya? Kenapa enggak? Apa itu? Karena daripada abang sebagai pemerintah ngasih subsidi, abang sebagai presiden ngasih subsidi untuk tarifnya, lebih baik abang belikan pesawat baru. Iya enggak? Iya. Nah makanya sebenarnya waktu pas kejadian itu bang, dibilang pesawat itu kurang, aku langsung kebayang, berarti visioner kali Pak Habibie itu. Oh iya. Iya kan? Iya. Kebayang nggak tuh? Dulu ada pesawat tahun 98 ya, 97 gitu kan? Iya. Nah itu pesawat yang dibuat sama PT DI. Ya. Nah, itu kalau aja itu diteruskan, mungkin kita sekarang berdikari ya. Drama-drama yang kayak gini enggak. Galaunya itu ketika ide bagus tidak didengarkan. Wah, iya sih. Iya enggak sih? Betul. Setuju. Tapi ya daripada kita ini kan, maksudnya kan diam aja nih ceritanya kan. Ceritanya kan diam aja nih dengan segala tadi masalah-masalah itu kan. Ada hal sebenarnya Bang yang bisa diusahakan. Coba apa itu? Dari kita kan punya 2 maskapai lah yang dari BUMN kita, 3 bahkan. Garuda. Ya. Ada Citylink, ada Pelita juga sekarang. Iya kan? Nah, kenapa nih nggak ada yang mau ngambil pesawat ATR itu? Iya nggak? Membeli maksudnya? Ya entah dia leasing apa gitu kan. Nah, tapi karena dia adalah negara, jadinya kan tidak banyak yang nanggung gitu loh. Kalau swasta kan ya wajar-wajar aja dia takut lah. Nah, kalau swasta takut wajar. Ya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, Garuda udah disuntik, udah dibantu berapa triliun ya? Iya. Iya kan? PMN. Iya, ada PMN mereka kan. Tapi kenapa bisa nggak profit juga gitu kan? Iya. Nah, tapi itu kan bagian dari manajemen Garuda ya. Tapi kalau kita mau evaluasi ke sana ya itulah hal yang paling visible untuk bisa dilakukan. Iya. Membantu penyediaan pesawat ATR itu tadi gitu Bang. Atau mungkin kita Wakatobinya bisa kontes biar kalaupun nggak ada duit kita pinjam luar negeri nggak apa-apa, tapi kan yang penting produktif ya. Wah. Ya nggak sih? Jadi beli pesawat kayak apa kayak yang penting produktif gitu loh. Karena terbukti dong 2018 itu kan rame lah katakan gitu. Betul. Ya kan? Betul. Makanya tapi ya kalau beauty contest nanti ke siapa? Kan maskapai kita yang ada sekarang Line Group, Garuda Group. Iya, agak ngeri-ngeri juga ya. Cuman 2 kan? Iya, betul. Jadinya kan kesimpulannya yang kulihat mungkin tidak harusnya dia di embel-embel KSPN. Ya. Mandiri aja lah. Ya, itu. Bisa nggak kita bilang kayak gitu? Bisa jadi. Karena kan jadi ada tuntutan, dia KSPN harus begini gitu misalnya kan? Iya betul. Tapi ya itu tadi Bang, terbukti kan memang untuk bisa punya satu visi, itu nggak cuman satu pihak aja yang bisa berjuang gitu kan. Semuanya juga harus banyak sektor yang terlibat yang juga memang punya niat yang sama, punya visi yang sama, mau menyukseskan itu. Dan semua elemen itu penting lah dianggap harusnya kan. Betul. Sekarang transport aja udah terhubung sebetulnya. Betul. Secara trayek apa bisa kan. Cuman dari sisi demand, misalnya pariwisata misalnya kan, nah, butuh marketing, butuh ini. Cuman kan kalau kita ngomong-ngomong kayak gini aja, ini aja buktinya kita bisa ngomong-ngomong kan. Harusnya ya yang itu ya ada yang lain lah yang bisa dilakukan ya kan. Kalau demand ada, supply-nya nih nggak ada. Lah iya. Tapi ya udahlah. Tapi nextnya ini Wakatobinya flop atau akan naik ini? Prediksi nih. Iya dong. Ini kan kayak saham gitu ya. Iya. Ini bakal bounce back atau enggak? Iya. Selama supply dari pesawat ATR itu nggak ada ke sana Bang, kayaknya berat sih Bang. Dependensinya berarti udara ya. Betul. Dan ya sangat tinggi dependensinya terhadap penerbangan. Tapi di situ ada masyarakatnya nggak teringatnya? Di Ada. Wangi-Wangi tadi. Ada banyak. Jadi bahkan ini agak aneh juga nih Bang. Kalau Abang misalnya ingat, jadi kita punya banyak KSPN kan, ada 10 KSPN. New Bali tadi, oke. Iya kan? Iya. Nah, terus dari 10 itu tadi Bang,
Kita ambil contoh Borobudur. Oke. Borobudur itu ada dia namanya angkutan KSPN. Yang operatornya itu Damri. Ya kan? Dari bandara YIA di Kulon Progo Yogyakarta. Dari bandara terdekat lah gitu ya. Iya betul. Ya. Dari situ langsung ke wisata Borobudur. Iya. Iya kan? Nah, terus kupikir dia kan bisa melintas provinsi tuh kan. Melintas antar kota, antar provinsi juga kan. Iya, oke. Iya kan? Iya. Nah, borderless lah. Betul. Ya. Betul. Nggak, batas administrasi ternyata nggak berlaku di situ kan. Itulah KSP angkutan KSPN. Ya. Nah, Wakatobi itu punya juga angkutan KSPN. Di mana nih? Nah, kupikir itu tuh dari Kendari, Bang. Tapi ternyata cuma di Pulau Wangi-Wangi. Enggak itu, tapi masih ada. Masih. Bentuknya apa? Mobil high-S gitu. Sama high-S juga. Kayak di Borobudur kita lihat itu, begitu juga di sana. Tapi jalan. Coba bayangin, dari Februari penerbangan udah nggak ada. Nggak ada. Mereka masih operasional sampai sekarang. Iya, tapi ada penumpangnya. Ada. Siapa? Masyarakat sekitar. Oke. Ya barang ganti angkot lah ya. Ya, betul. Dan mereka juga akhirnya buka opsi untuk Damri KSPN itu bisa disewakan. Karena kan memang ada rombongan misalnya gitu. Iya. Oke, charter lah. Betul. Karena ya siapa yang mau naik ya kan selain masyarakat sekitar gitu kan. Iya. Nah, paling ya boncos lah ya kan pemerintah pusat ya boncos ya, tapi namanya juga transportasi kan dia sifatnya pelayanan ya. Pelayanan. Tapi kan sekaligus sebetulnya dia kan buka ruang. Transportasi kan bisa aja kalau dia kayak tadi udah terhubung, ya orang semakin mudah. Ya kan? Apalagi masyarakat Indonesia makin kaya kayaknya nih kan. Ya jalan-jalan makin banyak. Amin. Ya, kan? Jalan-jalan makin banyak, jangan Jawa aja gitu lah kan. Ada Wakatobi, ada ini Bahari ya.